Assalamualaikum Ananda Soleh dan Soleha. Masya Allah. Senyum dulu dong. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Soleh dan Solehanya Ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, masih semangat. Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita akan belajar tematik tema 3C subtema 1. Pembelajarannya terkait PPKN dan matematika. Seperti biasa, sebelum belajar kita wajib berdoa agar yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan berkah serta pahala. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Masya Allah. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa mampu menuliskan manfaat musyawarah dan cara menghargai pendapat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu musyawarah. Hari ini kita akan mengetahui manfaat melakukan musyawarah. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan konversi satuan panjang matematika dengan teliti dan mandiri. Kemarin kita sudah belajar membuat garis, sudah belajar mengukur panjang suatu benda. Hari ini kita akan belajar mengkonversi. Apa sih itu mengkonversi? Oke, simak baik-baik ya Ananda Soleh dan Soleha untuk mengetahui tentang apa itu konversi. Nah, jika melihat gambar, kira-kira apa yang sedang dilakukan Ananda tersebut ya? Nah, betul. Jadi, mereka sedang melakukan musyawarah. Musyawarah tentang apa? Tentang apa saja yang bisa dimusyawarahkan. Nah, adapun manfaat musyawarah, yang pertama, melatih kita menyampaikan pendapat. Jadi, semakin sering kita mengikuti musyawarah, semakin sering kita mengungkapkan ide-ide kita, maka kita akan terlatih mengungkapkan pendapat kita. Jadi, tidak ada lagi malu-malu. Kalau ada ide di kepalanya diungkapkan. Seperti itu, sayang ya. Kemudian yang kedua, keputusan yang diambil lebih adil karena didasarkan persetujuan bersama. Jadi saat kita melakukan musyawarah, maka yang paling utama tujuannya adalah mengambil keputusan seadil-adilnya. Artinya tidak ada anggota yang merasa disusahkan. Tidak ada anggota yang merasa ditindas. Jadi keputusan yang diambil itu untuk kepentingan bersama, berdasarkan keputusan bersama. Kemudian yang ketiga, masalahnya jadi cepat selesai. Ya, jadi kalau melakukan musyawarah, berkumpul sama teman-teman untuk memecahkan satu masalah. Misalnya, hari ini Farid mau main layang-layang di lapangan. Kemudian Muhammad Nur Alim maunya main layang-layang di dekat rumah saja supaya lebih dekat kalau haus. Nah, tetapi karena dirembukan bersama, bagaimana nih solusinya? Yang mana yang akan kita tempati untuk bermain? Nah, dengan berbagai pertimbangan, misalnya di lapangan lebih luas, jauh dari rumah, jauh dari benda-benda yang mudah pecah. Kemudian jika bermain di dekat rumah
seperti yang Alim sarankan, kemungkinan layang-layangnya akan lebih mudah tersangkut karena dekat dengan kabel, dekat dengan atap, dekat dengan pepohonan. Nah, jadi keputusan itu diambil jadi lebih cepat karena banyak orang yang menyampaikan pendapatnya. Seperti itu. Kemudian mempererat persaudaraan. Ya, semakin kita sering melakukan musyawarah, semakin banyak teman yang kita dapat. Semakin banyak kita berkomunikasi dengan teman-teman kita. Kemudian yang kelima, melatih kita menghargai perbedaan. Nah, jadi dalam musyawarah, Nak, dalam menyampaikan pendapat, dalam mengungkapkan ide-ide, tak, terkadang ada banyak perbedaan dari teman. Kemudian dari situ kita belajar cara menghargai seperti yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya, tidak dengan menghina, tidak dengan mengejek, tidak dengan mementingkan pendapat sendiri. Jadi dengan musyawarah kita melatih diri kita untuk menghargai perbedaan kita dan teman kita. Perbedaan pendapat ya sayang ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami tentang manfaat musyawarah. Jadi supaya lebih mudah diingat manfaatnya musyawarah. Kalau kumpul sama teman tak untuk menentukan tempat bermain. Yang pertama, melatih kita untuk berpendapat. Kenapa? Karena kita menyampaikan kita mau main di mana. Ya, itu melatih kita untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, keputusan yang diambil akan lebih adil karena berdasarkan persetujuan bersama. Nah, karena banyak pendapat ingin bermain di mana, jadi diambil satu keputusan yang disukai oleh semua teman. Nah, jadi lebih adil. Kemudian yang ketiga, masalahnya jadi cepat selesai karena banyak kepala yang memikirkan solusi. Nah, kemudian mempererat persaudaraan karena musyawarah dilakukan secara bersama-sama, ramai-ramai, jadi kita semakin banyak teman, semakin banyak saudara tak, semakin erat ikatan saudara tak. Kemudian yang terakhir, melatih kita untuk menghargai pendapat. Jadi saat kita berpendapat, kadang ada teman yang memiliki pendapat lain. Nah, kita harus menghargai, tidak boleh langsung mengatakan tidak, pendapat kamu salah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus didengar, kemudian dicari solusinya, dihargai pendapat teman kita. Oke? Bisa ya? Jadi harus diingat. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan juga jika lagi bermain sama teman. Nah, ayo berhitung. Kira-kira ini gambar apa ya, Nak ya? Betul, ini gambar meja. Meja ini panjangnya adalah 150 cm. Nah, jika diubah menjadi ke meter, itu menjadi 1 meter 50 cm. Jadi satuan panjang itu ada beberapa. Selain milimeter, ada sentimeter dan meter. Jadi milimeter itu adalah satuan panjang yang paling kecil. Nah, kemudian ke sentimeter, kemudian yang paling besar adalah meter. Diingat-ingat Ki, satuan panjang itu ada 3. Ada milimeter, ada sentimeter, ada meter. Nah, milimeter itu yang mana Ustazah? Coba Ananda ambil penggarisnya semuanya di rumah. Kemudian perhatikan, setelah angka 0 ada garis kecil-kecil sekali ya. Nah, garis kecil-kecil ini sebelum menuju ke angka 1 itu namanya garis milimeter. Jadi kalau misalnya mengukur panjangnya kuku tak pakai penggaris, nah di sini panjangnya hitung dari setelahnya 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi panjangnya Kukuta itu 5 mm atau setara dengan 0,5 cm. Nah gitu. Jadi ingat Ki, yang kecil-kecil ini di tengah-tengah ini, yang kecil-kecil ini namanya garis milimeter. Nah, yang panjang ini yang menunjuk angka 1, 2, 3 ini namanya garis sentimeter. Nah, satuan panjang juga dapat diubah menjadi satuan lainnya. Masih ingat tadi satuan panjang ada 3. Yang pertama ada milimeter, yang kedua ada sentimeter, yang ketiga meter. Oke, untuk mengubahnya itu dihubungkan antara satuan panjang. Hubungannya seperti apa? Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau ngukur Ki meja pakai penggaris, kemudian kita dapati panjangnya meja tak 100 cm, itu berarti meja tak sama dengan 1 meter panjangnya. Seperti itu. Kemudian 1 cm itu sama dengan 10 mm. Nah, kemudian yang ketiga, 1 meter sama dengan 1000 mm. Nah, ingat kita, ada juga di buku tak di halaman 26. Bisa kita tandai sebagai penting untuk diingat. Nah, perhatikan contoh di halaman 26. Kita akan mengubah satuan. Nah, jika panjang tali tersebut adalah 2 meter 75 cm, berapakah panjang tali dalam satuan sentimeter? Nah, jadi kita akan mengubah panjang ini, panjang tali, menjadi sentimeter. Nah, menggunakan hubungan yang tadi ya. Nah, 2 meter sama dengan 200 cm. Kok bisa, Ustazah? Iya, karena 1 meter tadi sama dengan 100 cm. Jadi kalau 2 meter artinya 100 dikali 2. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini 3 meter, mau diubah ke senti berarti 100 dikali 3. Nah, dan seterusnya. Kemudian 75 cm sama dengan 75 cm. Karena satuannya sudah senti, jadi tidak perlu diubah lagi. Oke, jadi 2 meter 75 cm sama dengan 200 cm ditambah 75 cm sama dengan 275 cm. Oke, jadi panjangnya tali diubah ke satuan sentimeter, panjangnya adalah 275 cm. Oke, atau sama dengan 2 meter 75 cm. Bisa dipahami, Nak? Oke, jadi pertama, lihat satuan yang diinginkan soal. Ini ya, perhatikan yang diinginkan soal. Kemudian lihat apa yang diketahui. Ternyata ada 2 meter dan 75 cm. Nah, meternya ini harus diubah ke senti karena soal inginnya jawabannya dalam satuan senti. Jadi diubah ke senti. Kemudian yang sudah dalam bentuk sentimeter
Tidak perlu diubah lagi, cukup dituliskan kembali. Kemudian jumlahkan untuk mengetahui panjangnya dalam satuan sentimeter. Nah, mudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan juga tidak hanya dipahami tetapi bisa supaya lebih mahir. Jangan lupa sering berlatih untuk mempermudah kita menyelesaikan soal-soal seperti ini. Jadi kalau hanya satu kali Jeki kerja, hari itu Jeki bisa. Kalau tidak sering dilatih, jadi harus sering berlatih sayangnya. Nah, untuk latihan awal, Ustazah berikan 2 soal, yaitu yang pertama, tuliskan manfaat musyawarah. Nah, tadi sudah kita bahas manfaat musyawarah. Ada juga di dalam buku dijelaskan manfaat musyawarah. Kemudian nomor 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Jadi, soal yang pertama, 4 meter diubah menjadi sentimeter. Menjadi berapa ya kira-kira? Kemudian soal yang kedua, 170 milimeter diubah menjadi sentimeter. Oke, Anda Saleh dan Saleha, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat, jangan lupa selalu berlatih, berusaha untuk mengulang kembali yang sudah dipelajari. Jadi tugas yang Ananda sedang kerja tidak hanya sampai dikirim ke Ustazah, tetapi diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa menjaga sholat dan ibadahnya yang lain, dan selalu membantu ayah dan bunda di rumah. Baiklah, Ananda Saleh dan Saleha, alhamdulillah. Untuk ringkasan materi hari ini kita cukupkan. Jadi, tadi kita sudah belajar manfaatnya musyawarah. Kemudian kita juga sudah belajar cara mengkonversi. Nah, konversi itu tadi merubah dari satu satuan ke satuan yang lainnya. Dari sentimeter ke meter, itu namanya konversi. Dari meter ke milimeter, itu juga namanya konversi. Jadi konversi satuan artinya mengubah satuan dari yang diketahui di soal menjadi yang ditanyakan oleh soal. Oke? Baiklah. Karena tadi kita membuka belajar dengan berdoa supaya lebih afdol, kita menutup pembelajaran kita juga dengan doa kafaratul majalis. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Syukron Anda Saleh dan Saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.